Untuk Kak Yosua, Halo, boleh? tes. Ya. Udah masuk ya suaranya ya? Masuk, Kak. Sudah, Kak. Oke. Mau denger dong dari teman-teman, mungkin satu orang atau siapapun lah yang boleh. Ini jargonnya tadi udah ada ya, saya dengar. Boleh satu orang dong memimpin jargon LKMM kita pada pagi hari ini supaya semuanya tetap semangat. Yuk teman-teman, silakan. Siapa nih yang mau satu orang? Atau saya, siapa tuh? Oke, Nathan ya, William Nathan. Oh, ke-mute, oke. Mungkin boleh minta tolong Dandranya deh, Dandra. Raden, silakan Raden. Baik, Kak. Oke. Baik, teman-teman, saya izin memimpin untuk jargon ya. Mic-nya boleh dinyalakan mungkin ya, Kak? Atau tidak perlu? Halo? Baik. Mic teman-teman mungkin yang bisa dinyalakan, boleh dinyalakan saja. Eskulapius. Inspiration. Terima kasih, Kak. Oke, thank you juga Raden. Yes, izin saya share screen ya, panitia. Saya share screen-nya udah kelihatan ya semua ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, thank you. Sebentar ya, hide dulu nih. Oke, jadi pertama-tama selamat datang untuk teman-teman ligamens, akson, dan cordis nih. Jadi teman-teman nggak cuma ligamens nih yang ikut LKMM, ada kakak-kakak akson dan ada kakak-kakak cordis. Nah, di sini ada juga kakak cordis nih, namanya Rachel. Jadi teman-teman harus berbaur ya sama kakak-kakaknya, jangan cuma di ligamens saja gitu. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Yosua Darmadi Kosen, angkatan 2018, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, jadi ingin berterima kasih khususnya untuk panitia LKMM angkatan 2019, di mana yang sudah mempersiapkan acara LKMM ini sedemikian rupa baiknya, dan juga khususnya Novaldo nih. Novaldo nggak lelah-lelahnya setiap hari memfollow up saya gitu, untuk tetap istilahnya tetap bersemangat lah nanti memberikan materi untuk teman-teman semua. Dan juga berterima kasih untuk teman-teman peserta yang mengikuti LKMM pada pagi hari ini. Saya berharap nanti untuk materi-materi ini dapat dimengerti, dan nanti di saat di akhir nanti ada sesi pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini logo-logo nih, dari logo cordis, logo akson, dan logo ligamens gitu. Jadi pasti ada tongkat dan ular karena kita kan mahasiswa kedokteran ya. Oke, next. Oke, jadi teman-teman, judul yang saya kutip di sini itu atau temanya all in one package, di mana nanti semuanya ini yang teman-teman butuhkan nanti selama di masa kedokteran bakal saya dan teman-teman berbicara bakal jelaskan atau paparkan ke teman-teman. Jadi istilahnya worth it gitu untuk mengikuti LKMM ini. Oke. Dan di sini bisa dilihat nih di gambar-gambarnya ini, di gambar yang kartun yang agak lucu, ada logo-logo V, persen tambah sama dengan lebih besar. Nah, ini bisa kita bilang art gitu. Jadi di sini teman-teman mungkin beda-beda gitu menanggapi apa yang nanti kami sampaikan dan apa yang kami paparkan, tapi tujuannya bakal sama gitu. Tujuannya supaya teman-teman bisa lebih baik ke depannya. Oke ya. Nah, jadi supaya kita lebih menikmati untuk pagi hari ini, ada ground rules-nya nih, ada istilahnya ya tata tertib lah. Saya pingin nanti teman-teman aktif dan juga have fun. Jadi di sini nggak usah stres atau apa gitu, anggap aja nih refreshing gitu. Dan yang ketiga mungkin teman-teman sudah tahu ya apa artinya, karena anak SD juga pasti tahu gitu, handphone terus dikasih tanda lingkaran merah dan dicoret. Ya artinya berarti usahakan 1 jam ke depan ini jangan
ke handphone dulu gitu, fokus ke kakaknya dulu gitu. Karena kakak yakin pasti teman-teman membutuhkan gitu untuk materinya di ke depan harinya. Oke, kakak next lagi ya. Nah, jadi sebelum kita mulai materinya, kakak mau ajak kita main games dulu nih supaya refreshing. Nah, mungkin dari teman-teman nih, tahu nggak jawabannya apa nih kira-kira untuk games ini? Gajah. Boleh dong? Tahu kak. Gajah. Gajah. Terlalu gampang ya? Gajah. Sebentar. Kakak nggak bisa tahu nih siapa yang bicara nih. Oh, ini ada Abraham nih. Ada Abraham yang raise hand. Tapi tadi udah percaya. Oke. Turun dulu. Nanti ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ini level 1 lah istilahnya. Ini level 1. Ya, benar. Tadi jawabannya gajah. Kita next lagi ya, guys. Nah, ini juga siapa yang tahu ini kata-kata apa? Griselda Aurelia. Silakan Griselda. Saya Griselda Aurelia dari kelompok 10. Kalau dibaca itu Saturday. Ya, berarti bahasa aslinya apa? Jawabannya istilahnya. Hari Sabtu, Saturday. Yes, benar. Saturday. Terima kasih, Aurelia. Terima kasih. Gercep ya. Tadi juga ada Grenegus nih. Gercep juga nih. Oke, thank you. Boleh diturunkan lagi ya. Ada lagi nih. Ini yang level 3 berarti. Ini yang level pertama, ini yang level kedua. Ini level kedua, ini next level ketiga. Kita next lagi. Nah, ini. Ada nggak? Oh, masih ada nih Griselda. Tapi kita kasih yang lain ya. Ursula, silakan Ursula. Mohon maaf Kak, itu tadi untuk yang level 2. Oh, oke. Boleh di lower hand dulu. Ya. Griselda, apakah mau mencoba menjawab? Tidak, Kak. Ini tadi masih Oke. ada raise hand-nya, Kak. Yes, nggak apa-apa. Boleh di lower hand. Nah, ini ada Roy nih, Roy. Silakan, Roy. Baik, saya Roy 201022 Kak. Ya. Apakah skill improvement? Yes, benar. Jago ya, Roy ya. Ini level ketiga. Dan ini ada level terakhir nih, level terakhir. Level terakhir ya. Terima kasih ya, Roy. Nah, sebentar. Kakak lihat partisipannya dulu nanti, jadi bisa tahu siapa yang duluan raise hand. Oke, boleh di... Next. Oke, ayo apa nih? Ini level terakhir nih, level terakhir. Siapa? Ada nih. Aduh, nggak kelihatan. Fahira. Silakan Fahira. Kalau bisa formatnya nama dengan nomor kelompok aja ya. Nama dan nomor kelompok. Jadi kakak-kakak WR dan kakak-kakak panitia tahu nih siapa yang aktif. Itu. Silakan. Fahira, nggak jadi ya? Roy lagi. Glenegus. Perkenalkan Kak, nama saya Glenegus dari kelompok 4 Egal. Jawabannya head, shoulder, knees, and toes. Yes. Ini nggak searching kan, Glenegus kan? Enggak, Kak, enggak. Wah, Jujur. jago. Oke. Ini kakak sampai nyatat jawabannya nih, takut lupa. Oke, kita next nih ya. Nah, jadi teman-teman pada di sekitarnya ada handphone nggak? Maksudnya sedang ada ya. Nah, kakak pengen kita semua pegang handphonenya dulu. Terus ketik mentimeter.com. Mentimeter.com. Nah, jadi itu dengan kode, sebentar ya. High floating. Nah, dengan kode 4008641. Bisa nggak, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, langsung dijawab aja tuh. Ini maksudnya teman-teman udah pertanyaannya gini. Sorry, pertanyaannya cuma nuat di sini ya. Cuman kakak pengen jelasin. Pertanyaannya, sebutkan 3 kira-kira departemen atau biro bebas yang mungkin teman-teman pengen ikuti gitu. Kemarin kan udah ada tuh pretestnya. Nah, teman-teman boleh jawab di sini lagi gitu untuk departemen dan bironya. Yuk mulai dijawab tuh. Ada 3 ya, berarti boleh 2 departemen, boleh 1 biro gitu. Nah, terima kasih. Untuk yang pertama nih ada Infocom, Pengmas, PSDO, ya oke. Terus. Ya, mantap. Ada Pengmas eksternal.
Infocom, Drax, Flash, AMSA, MMFC, BMD, oh ada badminton juga, SRC, Rocavelas. Oke. Ada TBM Galenius juga. Penprof. Wah, ini salah nih. Harusnya Penpro. Terus yang apa lagi tadi yang salah ya? Rocavelas dia Z, bukan S. Gak apa-apa. Untuk pertama kali. Departemen PSDO. Wah, ini PSDO nih ada Flash yang seneng foto. Terus ini udah 167 nih. Yang paling gede tulisannya Penpro ya, masih ya. Oke, ada Kastrat nih. Ya, Kastrat. Kita batasi 1 menit lagi deh ya guys ya. Udah 194. Wah, masih Penpro nih. Yang di tengah nih. Sepertinya udah semua deh nih. Udah banyak banget. Ada Vivas. Ini Vivas ya, bukan Vivans. Nggak ada huruf N-nya. Terus PSD Infocom AMSA. Bantuan tenaga medis. Oke. TBM, Tim Bantuan Medis. Oke, udah cukup guys. Masih banyak nih. Oh, nggak apa-apa, kita tunggu deh. Lagi nambah nih, 22, 23, 24. Enjoy aja guys ya. Kita nih, ya istilahnya perkenalan kok. Jadi nggak usah terlalu dibawa pikiran. Oke, udah 227. Oke, karena udah berhenti, ya ini merupakan departemen-departemen dan biro-biro yang sebagian besar ya. Dan masih ada sedikit kesalahan penulisan, nggak apa-apa. Nanti di belakang bakal kakak kasih istilahnya koreksi gitu di bagian belakang. Oke, terima kasih untuk peserta LKMM yang udah ikut di Mentimeter. Thank you. Ini kita stop dulu ya. Kita lanjut di materi kita. Oke. Nah, kita lanjut ya, guys. Oke. Jadi nih, tahu nggak ini universitasnya siapa sih ini? Universitas apa sih ini? Boleh satu orang dong kasih komentar tentang gambar yang teman-teman lihat, nih. Saya, Kak. Boleh, silakan. Margareta Safia Padisari Putra dengan NRP 186, kelompok 2, ini gambar kampus Maranatha. Ya, yang sebelah kanannya tuh ada dua gambar yang kakak gabungin jadi satu. Kira-kira gambar yang kanan tuh apa tuh? Itu gambar di kampus Maranatha juga, tapi di gedung barunya, Kak. Oke, di GSG-nya ya, di GSG. Nah, mungkin teman-teman Ligaments beberapa ya, mungkin belum kebayang untuk kampusnya. Nah, ini kira-kira kampus kita nih. Ini yang putih ada Rumah Sakit Gigi dan Mulut, yang kuning ini ada GWM, dan ini ada kantin nih, tempat teman-teman nanti nongkrong. Itu. Kalau ini yang di sebelah kanan ada Fakultas Kedokteran kita di Universitas Kristen Maranatha. Nah, kapan sih kira-kira Maranatha dan Fakultas Kedokteran ini dibangun? Nah, untuk dibangunnya untuk dibangunnya Universitas Kristen Maranatha itu bersamaan dengan Fakultas Kedokteran karena pada saat dibangunnya Maranatha di 11 September 1965 yang merupakan fakultas pertama yang istilahnya tuh dibangun atau dibentuk oleh Universitas Kristen Maranatha itu adalah Fakultas Kedokteran. Gitu. Oke, kita next ya. Nah, jadi kakak juga pingin menjelaskan atau sharing sedikit tuh tentang organisasi. Nah, poin-poinnya tuh yang pertama apa sih dong? Kayak kita juga tutorial pasti ada definisi, dan di sini dia ada juga tujuan dan fungsi-fungsinya gitu. Oke. Nah, untuk definisi nih, boleh dong satu orang untuk memberikan komentar tentang organisasi. Apa sih organisasi menurut teman-teman? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi ya intinya kalau teman-teman berani memberikan komentar, ya nantinya bakal lebih baik lagi gitu ke depannya. Tuh.
Yuk, boleh. Yang berpendapat, Kak. Ya, silakan. Saya Fuji dari kelompok 7. Menurut saya organisasi itu sebuah kesatuan di mana di dalamnya ada bagian-bagian yang memiliki tujuan yang sama. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Maaf namanya agak putus-putus tadi. Fuji, Kak. Di kelompok Fuji. 7. Ya. Fuji. Oh, oke. Thank you, Fuji. Ya, benar yang tadi Fuji sudah sampaikan. Ya, intinya kalau dalam KBBI ini, yaitu kesatuan atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang dia adakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi ini dibentuk gak cuman merekrut orang gitu, tapi organisasi ini dia memiliki tujuannya gitu. Jadi sebelum organisasi ini benar-benar dibentuk atau didirikan, nah itu biasanya si orang-orang ini dikumpulkan dan istilahnya mereka punya satu tujuan yang sama. Nah tujuannya apa ya? Supaya setelah organisasi ini dibentuk, si tujuan ini bisa dicapai gitu oleh organisasi ini tentunya gitu. Dan organisasi itu sebenarnya banyak macam dengan tujuan-tujuan masing-masing gitu. Nah, untuk tujuannya ya kira-kira tadi lah gitu ya. Dia itu istilahnya ingin mencapai tujuannya gitu. Tapi untuk yang lebih jelasnya ini nih, ada 6 poin menurut Husnul Abdi. Yang pertama, itu mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi gitu. Terus yang kedua, dia itu ingin mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama ya, khususnya untuk anggota-anggota di organisasi tersebut gitu. Yang ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Yang kelima, mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Dan yang terakhir atau yang keenam, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Nah, jadi istilahnya atau rangkuman dari sini, ya mereka sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu itu. Sesuatu atau tujuan yang memang benar-benar mereka sudah tentukan di awal gitu. Dengan jenjang waktu yang udah mereka tentukan gitu. Karena kalau misalnya kita punya tujuan, tapi kita nggak memberikan waktu, rentang waktunya, nah itu pasti kita istilahnya lebih santai-santai gitu untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi beda jika kita sudah buat tujuan dan kita sudah tetapkan waktu yang harus dicapai gitu. Lalu next. Nah, untuk fungsinya apa tuh fungsinya? Fungsinya yang pertama itu memberikan arahan dan aturan. Jadi organisasi ini dia itu istilahnya nggak cuman terbentuknya organisasi ini, ya udah kita kerja aja. Tapi di situ organisasi itu udah ada arahan dan aturan-aturannya tersendiri gitu. Dan yang kedua, dia itu meningkatkan skill. Nah, meningkatkan skill ya, skill mungkin dalam berkomunikasi, dalam manajemen waktu, dalam manajemen emosional gitu. Dan yang ketiga itu mencerdaskan. Jadi untuk anggota-anggotanya pasti selain mendapatkan skill-skill tambahan pasti juga dicerdaskan gitu. Dan yang keempat, yang tadi yang paling penting tuh mencapai tujuan. Gitu. Nah, mungkin ya sedikit boring gitu karena ini merupakan seperti teori gitu. Nah, kakak mau share nih supaya kita tetap ya istilahnya tetap bersemangat nih di pagi hari. Sebentar ya. Nah, kakak mau teman-teman relax dan yang mau dance boleh dance nih ya. Kita yang mau dance, yang mau ya bergaya-gaya boleh nih kakak mulai ya. Supaya refreshing nih. Yuk semuanya yang bisa gerakan tubuhnya supaya nggak ngantuk. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Yang masih diam boleh digerakkan tubuhnya supaya nggak ngantuk ya. Karena ini masih di awal perjalanan kita. But you when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on.
So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do. Oke, cukup ya. Udah kenal nih, kayak nanti jadi hilang fokus ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kakak kenapa putar lagu itu? Karena mungkin teman-teman yang di sini masih banyak beban pikiran atau masih banyak pikirannya. Kita istilahnya sebagai mahasiswa kedokteran nantinya, pasti banyak tuh istilahnya masalah-masalah. Kita nggak cari masalah pun, istilahnya masalahnya itu yang bisa datang ke kita. Ya, kakak harap nanti teman-teman semua punya cara masing-masing gimana survive pada saat perkuliahan di kedokteran nanti gitu. Oke, thank you ya teman-teman yang udah enjoy. Ini kita next lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah terus terkait senat mahasiswa. Nah, jadi mungkin ada yang banyak yang bingung gitu. SEMA, apa sih SEMA gitu? Senat, apa sih bedanya senat sama SEMA? Nah, sebenarnya SEMA itu singkatan dari senat mahasiswa. Nah, yang pertama kakak mau sharing sedikit tentang sejarah, terus yang kedua strukturnya, yang ketiga definisi, dan yang keempat tujuan dan fungsi dari senat mahasiswa yang tentunya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Nah, jadi sejarah SEMA yang pertama nih. Oke, jadi ini kepengurusan senat ya, senat FKUKM. Nah, jadi yang tadi kakak udah bilang, si senat ini sudah dibentuk nih dari tahun 1965 sampai 2012. Nah, dari gambar ini mungkin boleh dong satu orang kasih istilahnya, kenapa sih di sini ada S, artinya apa sih? Boleh nggak satu orang? Izin menjawab, Kak. Oh ya, boleh, silakan. Mungkin pada tahun 2013 sampai 2014 sempat dibekukan, Kak. Boleh nama dan kelompoknya? Nama saya Raden Aprian dari kelompok 19 Nike. Oke, thank you, Raden. Ya, benar sekali. Jadi pada tahun 2013 sampai 2014 istilahnya senat ini dibekukan gitu. Bukan mencair ya, ini S ini artinya nggak ada gitu, istilahnya dibekukan gitu. Nah, namun karena ada satu dan lain hal, khususnya untuk akreditasi, nah si dekan ini ngebentuk lagi gitu si senatnya, organisasi senat mahasiswa, dan diketuai oleh Kak Albert nih pada periode 2014 sampai 2015 itu. Oke, terus di 2015 sampai 2016 ini ada Kak Alfonsa sebagai ketua SEMA FK UKM, dan pada tahun 2016 sampai 2017 ada Kak Davin. Terus ada Kak Ciwin juga atau Christian Edwin, ini tahun 2017 sampai 2018. Dan tahun 2018 sampai 2019, nah mungkin teman-teman kenal ya, bukan kenal sih, pasti tahu lah istilahnya. Ini ada Kak Reynaldi Sugianto sebagai Ketua Senat Mahasiswa 2018 sampai 2019, dan ada Kak Stephen Marhance nih sebagai Wakil Ketua Senat 2018 sampai 2019. Juga yang saat ini sedang menjabat ada Kak Aulia Okti Wulandari. Nah, Kak Aulia Okti ini biasa dipanggil Kak Okti. Itu Kak Okti di pengurusan saat ini yaitu 2019 sampai 2020. Juga ada wakilnya juga Kak Altwin. Kak Alwin Granata, dan biasa dipanggil Kak Alwin. Ini Wakil Ketua Senat Mahasiswa 2019 sampai 2020. Nah, untuk tahun ini untuk tahun depan ada calon, istilahnya ya Kakak Yusua Darmakosen dan juga ada Kak Vanessa Agatha Wijaya. Di tahun depan
atau kepengurusan selanjutnya mencalonkan diri nih. Nah, mungkin di pengurusan, berarti di pengurusan 1 lagi atau 2 periode lagi mungkin teman-teman nih yang mengikuti LKMM. Nah, jadi sebenarnya di sini mau menjelaskan gitu kepada teman-teman gimana worth it-nya LKMM ini gitu. Jadi teman-teman jika ikut LKMM, teman-teman bebas gitu, bebas memilih biro-biro, departemen, atau kepanitiaan acara yang memang teman-teman senangi gitu untuk diikuti. Ya istilahnya teman-teman bisa ikut dengan ya pastinya dengan syarat dan ketentuan tertentu yang udah ditetapkan gitu. Oke, itu ya. Nah, jadi kira-kira sebentar saya hide dulu nih. Nah, kira-kira sema dan akson apa ada hubungannya? Terus apa dong perannya? Nah, ini lihat yang gambar kanan dulu ya guys. Nah, kanan ini masih ingat nggak? Di gambar kanan ini acara apa? Boleh dong. Acara MPK, Kak. Ya benar, ada tulisannya pula ya. Oke, thank you untuk yang udah aktif nih. Nah, terus ini MPK nih. Jadi kakak MPK di kelompok 2. Dan diketuai oleh Juana pada saat MPK ini di Centrum Germinativum. Nah, terus ada Stufan juga nih. Stufan kakak di kelompok 3 dan ada Jessica sebagai ketua kelompoknya. Nah, di sini kakak ingin ya istilahnya teman-teman merasakan gitu. Apa sih istilahnya hubungan atau peran dari Senat Mahasiswa ke teman-teman gitu. Kalau dari kakak 19-nya itu dulu waktu Soka ya. Kalau ini juga ada Stufan. Kalau nanti waktu Soka biasa waktu itu diberi spidol gitu. Kalau untuk kakak-kakak 2018 atau kakak sendiri, angkatan kakak sendiri, waktu itu dikasih coklatos gitu. Jadi istilahnya sebagai first impression lah gitu. First impression di mana kami itu sebenarnya peduli dengan teman-teman. Nggak cuman istilahnya membuat teman-teman masuk ke FK, tetapi kami juga ingin gitu teman-teman dibimbing dan bisa survive pada saat nanti memang udah menjadi mahasiswa kedokteran Universitas Krishna Maranatha nantinya gitu. Mungkin ini untuk foto-foto yang udah kakak istilahnya screenshot lah, karena ya dan kelompok-kelompok kakak ini aktif-aktif semua gitu, jadi teman-teman diharapkan juga harus aktif. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, kita next lagi ya. Nah, untuk struktur itu pastinya ada hierarki gitu ya, hierarki atau ada susunannya dari yang tertinggi sampai yang paling rendah gitu. Bukan paling rendah sih, ya istilahnya ya struktur lah gitu, dari yang memang udah istilahnya dipercayakan di paling tinggi sampai ke rendah gitu. Dan next lagi. Nah, untuk organisasi struktur di FKUKM, nah itu pastinya dekanat dulu ya, dekanat. Terus ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan ada Senat Mahasiswa. Jadi istilahnya pertama ada dekanat, ada BPM, SEMA, dan di bawah SEMA ada biru-biru yang udah teman-teman kemarin jawab gitu, biru-birunya. Nah, jika ada yang istilahnya penasaran untuk dekanat, siapa sih dekanat kita gitu. Nah, untuk dekanat atau dekan ya, dekanat itu istilahnya dia gabungan dari dekan gitu. Jadi ini semua dari Dr. Diana sampai Dr. Jawindi itu merupakan dekanat gitu. Tapi kalau dekan itu hanya satu. Dan dekan untuk FKUKM kita sendiri itu ada Dr. Diana. Dr. Diana, terus untuk yang dekan, wakil dekan di bidang akademik ada Dr. Anin. Ini nama lengkapnya ya, tapi biasa dipanggil Dr. Diana yang dekan. Terus untuk yang wakil dekan bidang akademik ada Dr. Anin. Dan untuk yang wakil dekan bidang sumber daya ada Dr. Julia Windy. Itu kalau yang Dr. Fenty itu sebenarnya udah sarjana pendidikan dokter, Dr. JJ juga udah di pendidikan profesi dokter, dan Dr. Desman tuh udah juga di bagian pendidikan profesi dokter gitu. Nah, untuk senatnya sendiri atau senat mahasiswa FKUKM, ya pastinya di atas yang pertama ada ketua, terus ada wakil ketuanya juga, dan ada sekretaris dan ada bendahara. Nah, kenapa sekretaris ada 1 dan 2, ada bendahara ada 1 dan 2? Nah, di sini biasanya sekretaris 1 itu merupakan satu angkatan dari
dari si ketua dan wakilnya, dan sekretaris 2 ini atau bendahara 2 itu biasa satu tahun di bawah gitu. Tujuannya apa? Supaya istilahnya ada regenerasi lah gitu. Jadi ilmu-ilmu sekretaris atau ilmu-ilmu bendaharanya bisa diturunkan sehingga nggak susah gitu untuk si sekretaris atau bendahara baru nggak repot untuk mempelajarinya dari awal lagi gitu. Dengan waktu yang singkat pastinya. Nah, yang kemarin nih, departemen-departemen yang udah teman-teman isi di Google Form, terima kasih untuk partisipasinya bagi teman-teman, apalagi teman-teman yang isi dengan waktu yang udah ditentukan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin lupa atau ketiduran gitu, tapi ya saya apresiasi juga gitu bagi teman-teman yang udah mengisi. Nah, untuk departemennya, yang pertama ada PSDO. Terus PSDO itu singkatannya Pengembangan Sumber Daya Organisasi, Pengmas Pengabdian Masyarakat, yang ketiga ada Kasrat Kajian dan Strategi, yang keempat ada Orseni, Olahraga dan Seni, yang kelima ada Infokom, Informasi dan Komunikasi, yang keenam ada Penpro, Pendidikan dan Profesi, dan yang ketujuh ada Eksternal, dan yang kedelapan ada Danus, atau Dana Usaha. Terus untuk Pengmas nih, Pengmas ada biro di bawahnya. Yang tadi kita udah bilang, Senat itu isinya departemen-departemen dengan biro yang ada di bawahnya tadi. Nah, untuk yang Pengmas, dia tuh ada Drugs and AIDS Care Society, terus ada TBM Galenus, Tim Bantuan Medis Galenus. Nah, untuk Orseni juga memiliki biro-biro nih. Ada MMFC, Maranatha Medical Futsal Club, ada Biro Badminton Masa Depan, Fotografi Flash, Vokal Group Vivas Medicine, Biro Basket Rocafellas, dan Penpro juga ada nih. Ada Student Research Center, SRC, dan eksternal tuh ada AMSA, ASEAN Medical Student Association. Nah, nanti untuk penjelasannya nanti ada kakak buat di belakang. Jadi tenang aja. Kita next dulu ya. Nah, untuk definisi, kira-kira apa sih definisi Senat Mahasiswa FKUKM? Nah, definisi di sini, ini yang istilahnya yang sah ya definisinya, itu merupakan satu-satunya badan eksekutif. Nah, jadi kita di Senat Mahasiswa FKUKM ini, di lain tempat ada yang namanya BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di kita atau di FKUKM sendiri, kebetulan namanya Senat Mahasiswa gitu. Jadi itu merupakan badan eksekutif yang berada di Fakultas Kedokteran UKM. Dan tadi didirikan di 11 September 1965. Ini untuk pengertian sarasanya, dan kakak juga ada minta nih ke Kak Rinaldi. Kak Rinaldi yang tadi Ketua Senat di periode 2018-2019. Jadi Kakak Rinaldi mendefinisikan Senat Mahasiswa itu tempat buat kita semua untuk main sambil belajar gitu. Senang-senang ngobatin gabut, mencari partner seumur hidup. Nah, ini ya teman-teman bisa definisikan sendiri partner seumur hidup. Terus bikin keluarga deh. Nah, itu kalau versinya Kak Rinaldi. Kalau dari Kak Alwin, dia itu, menurut aku itu, organisasi kemahasiswaan yang semua kegiatannya itu pasti bertujuan dan bermanfaat buat anggotanya. Intinya, melayani mahasiswa FK dan pastinya keren. Gitu. Itu tuh dari Kak Alwin. Gitu. Nah, kalau dari saya sendiri, nah ini Senat Mahasiswa itu merupakan tempat kita bisa sama-sama belajar, bermain, dan merasakan perasaan atau emosi dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi mungkin di saya lagi perasaan senang. Nah, mungkin teman-teman kita ada yang lagi sedih gitu. Jadi istilahnya kita bisa merasakan satu suasana yang dirasakan bersama-sama gitu. Istilahnya kita sedih, ya kita jadi ikut turut sedih dong gitu. Maksudnya ya itulah sebagai gambarannya. Mungkin ada teman-teman yang lagi sibuk gitu mempersiapkan program kerja atau mungkin mempersiapkan acara. Nah, kitanya mungkin lagi santai ya. Kita istilahnya wah kita bisa ikutan juga nih. Nah, istilahnya kita bisa bikin si perasaan itu bisa kita rasakan dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, terus untuk tujuan dan fungsinya untuk mahasiswa FKUKM, nah ini juga istilahnya tujuan yang sah juga ya, yang memang ada tertulis gitu. Nah, tujuan dari SMA FKUKM itu membina anggota Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha sebagai kader-kader yang kreatif dan berbudi luhur secara akademis dan non-akademis, menuju terwujudnya dokter yang berkualitas, berkepribadian baik, dan memiliki rasa kekeluargaan sebagai teman sejawat,
serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka meneruskan perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu yang pertama mengembangkan minat dan bakat serta potensi setiap anggota Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dan yang kedua memperjuangkan aspirasi anggota Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Nah, untuk fungsinya sendiri ya pasti mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman dan memperjuangkan aspirasi kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, terus semangat organisasi. Untuk semangat organisasi ini sebenarnya sangat penting ya untuk kita, karena mungkin dipikir-pikir kita ini, apalagi teman-teman ligamens yang istilahnya baru ini menuju blok 2 ya berarti ya. Benar gak, Raden? 2 minggu lagi masuk blok 3, Kak. Oke, thank you. Nah, berarti kan 2 minggu lagi masuk blok 3. Nah, istilahnya kan masih baru lah kita anggap ya. Nah, teman-teman juga istilahnya belum berkuliah di Maranatha sendiri. Nah, pastinya itu merupakan jadwal yang masih padat lah, masih bisa terbilang padat. Nah, cuman di sini teman-teman diharapkan gitu supaya bisa memanajemen waktunya, atau mengatur waktunya dengan baik. Itu untuk semangat organisasi ini sendiri. Nah, Senat Mahasiswa FKUKM. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih logonya kayak gini gitu, maksudnya logonya bisa seperti ini. Nah, kakak bacain ya. Kalau ini kan gambarnya elips atau agak lonjong gitu. Dia itu melambangkan wawasan yang luas gitu. Terus yang lingkaran nih, yang lingkaran ya sebenarnya nggak lingkaran amat sih. Ini cuma kakak perbesar jadi persegi panjang. Jadi kelihatannya seperti benar-benar elips lagi gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu elips lah. Kita anggap lingkaran deh, bagian yang agak dalam. Nah, itu melambangkan persatuan yang kokoh sebagai satu keluarga. Ini lingkaran nih. Terus untuk yang segitiga nih. Segitiga yaitu melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin teman-teman udah tahu ya, Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan juga ada pengabdian. Nah, juga ada rantai-rantai nih, rantai-rantai yang di bagian atas itu melambangkan keterikatan satu sama lain sebagai sejawat. Nah, nantinya kita pasti, dan sekarang juga sih kita sebenarnya udah sebagai teman sejawat gitu. Terus untuk padi nih, padi ini melambangkan kerendahan hati. Terus yang kapas nih melambangkan kemasyarakatan gitu. Jadi nantinya kita bakal istilahnya terjun langsung ke masyarakat gitu. Dan tongkat dan ular ya udah pasti karena melambangkan kedokteran. Untuk buku ini melambangkan kita sebagai mahasiswa yang istilahnya nggak lepas dari buku, apalagi kita mahasiswa kedokteran yang merupakan long life learning. Terus salib. Nah, ini salib, yaitu melambangkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Terus warnanya kenapa hijau? Hijau itu sebagai mahasiswa kedokteran yang dinamis, dan ada yang putih, ini bagian yang putih, itu melambangkan dasar pengabdian yang suci, tulus, dan ikhlas. Gitu. Jadi ya mungkin beberapa teman masih, mungkin mayoritas masih kurang tahu gitu apakah ada makna terselubung dari logo-logo Senat Mahasiswa FKUKM. Nah, itu yang tadi udah kakak jelaskan ya. Gitu. Nah, untuk departemen dan biro, ya mungkin kak tadi udah jelaskan ya. Mungkin boleh dong satu orang kasih komentar gitu. Apa sih departemen dan apa sih biro? Itu. Gak apa-apa salah, kita sama-sama belajar kok di sini. Jadi istilahnya teman-teman salah ya kita benarkan dari sekarang gitu. Singkat aja gitu, nggak harus tepat-tepat banget. Nanti kakak koreksi kok. Ini satu orang siapa nih? Saya izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Baik, nama saya Nadia Galelia Mendila dari kelompok 7. Untuk departemen itu berada di bawah SEMA, kemudian untuk biro itu cabang kegiatan dari departemen. Itu, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih Nadia. Yang Nadia sebutkan tadi udah benar gitu. Yang pasti departemen itu, kakak koreksi sedikit, itu dia di Senat Mahasiswa sendiri, dan biro ini dia di bawahnya departemen gitu.
Nah, kakak tadi keingat nih, Nadia kelompok 7, kakak juga dulu kelompok 7 waktu zaman kakak LKMM, dan kebetulan kelompok kakak di kelompok 7 juara 1 tuh, sebagai kelompok teraktif. Gitu. Jadi ya, istilahnya, kalau nggak salah juga waktu zaman 2019, kelompok 7 juga ada ambil juara, tapi nggak tahu juara berapa gitu. Oke, itu cuma intermezzo deh, intermezzo, supaya teman-teman istilahnya ya berpacu lah, bersemangat untuk mengikuti LKMM ini, karena memang dari kakak-kakak panitianya udah mempersiapkan dengan baik gitu, tinggal teman-temannya yang mengikuti dan menikmatinya gitu. Karena di tahun depan teman-teman bakal menjadi panitianya gitu di angkatan 2021 berarti gitu. Oke, kita next ya. Nah, jadi yang udah kakak janjikan sharing sedikit tentang departemen-departemen di sini. Sebelumnya kakak izin dulu ya, minum dikit nih. Nah, untuk PSDO, yang tadi pengembangan sumber daya organisasi. Nah, yang udah teman-teman lewati nih untuk kira-kira proker-proker PSDO itu yang pertama MPK, dan sekarang ini juga LKMM. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin lah ya, kira-kira PSDO itu kerjanya atau tugasnya apa-apa aja, yang pasti menciptakan kader-kader yang seperti ini nih. Teman-teman diharapkan ke depannya bakal menjadi pemimpin-pemimpin gitu, pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan di kemudian hari gitu. Makanya teman-teman yang memang mendapatkan ilmu ya tolong di-sharingkan gitu di teman-teman sekelompok gitu. Jadi istilahnya nanti teman-teman bisa sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar apa yang udah teman-teman dapatkan di hari pertama sampai di hari terakhir di acara KMM gitu. Terus yang kedua ada Pengmas. Nah, untuk Pengmas sendiri atau pengabdian masyarakat ya pasti udah kebayang gitu kira-kira apa aja sih, ada Baksos, ada Mega Baksos. Nah, yang paling besar berarti Mega Baksos, dari katanya kan mega besar gitu. Jadi teman-teman nanti bakal ada istilahnya di tahun depan ada acara Baksos atau Mega Baksos, ya diharapkan teman-teman bisa berpartisipasi gitu dalam acara Baksos atau Mega Baksosnya. Seru kok, ada yang Nancy, ada yang anamnesis gitu. Terus untuk biru-biru yang ada di bawahnya itu ada drugs. Nah, drugs ini biasa dia kayak PMI gitu, yang mendonorkan darahnya. Kita nanti drugs ini sebagai panitia gitu untuk pendonoran darah. Jadi kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa kedokteran, ya istilahnya bolehlah gitu ikut drugs karena kita bisa tahu bagaimana atau hal-hal apa saja gitu yang harus diperhatikan pada saat kita mendonorkan darah gitu. Terus ada juga biru-biru di bawahnya Pengmas itu ada TBM Galinus. Nah, tim bantuan medis. Mungkin karena online, teman-teman kurang kebayang gitu, apa sih TBM Galinus? Nah, tapi pada saat kakak 2018 dan 2019, pada saat W2 Form, nah itu, atau Wirata, nah itu TBM ini, kakak singkat aja TBM ya, atau tim bantuan medis. Nah, TBM ini pada saat ada yang pingsan, atau mungkin ada yang lemas, mukanya pucat, atau sakit mah, dan lain-lain gitu. Yang pasti TBM ini langsung cepat gitu, langsung cepat bergerak untuk mengambil tandu dan menggotong orang yang istilahnya pingsan atau mungkin lemas gitu. Jadi ya istilahnya anak TBM ini bukan pada umumnya sih, memang biasanya fisiknya kuat gitu, fisiknya kuat dan istilahnya dia itu gercep orangnya gitu. Jadi ya teman-teman jika memang pengen tuh yang mungkin mageran, pengen tiba-tiba gercep, nah boleh tuh coba join di TBM gitu. Dan juga pastinya PSDO, Pengmas dan drugs bagus gitu. Nah, mungkin yang kedua nih. Yang kedua ini logo Kastrat atau kajian strategi. Oh ya, sebelumnya kakak mau nanti aja deh, nanti di akhir. Nah, Kastrat, mungkin teman-teman udah tahu deh, ini Kastrat, maksudnya belum kebayang juga nih, Kastrat ini apa. Yang pasti Kastrat ini, dia yang paling menarik dari kakak, Kastrat ini dia kita bisa berkomunikasi langsung gitu dengan dekanat tentunya atau dokter-dokter di proker FDM atau Forum Dekanat Mahasiswa. Di situ teman-teman bisa memberikan aspirasi, misalnya nih, teman-teman lihat toilet kita pintunya bolong. Nah, di situ nanti dari teman-teman bakal diambil keluhan-keluhannya dan nanti bakal dari tim Kastrat dan BPM juga tentunya BPM aspirasi nanti bakal mengkaji dan nanti bakal dipaparkan tuh ke dekanatnya. Dok, ini toilet di lantai sekian, kamar mandi
laki-laki ada bolong dok, kalau bisa diperbaiki gitu. Atau mungkin yang paling biasanya diangkat topiknya oleh Kasrat itu biasa MP gitu, karena MP atau buku MP tahu ya, buku MP. Nah itu biasanya dulu diminta dalam bentuk e-book. Jadi kan mahasiswa banyak yang istilahnya males tuh baca e-book. Jadi ya kami coba angkat supaya e-book ini tetap ada e-book dan ada buku fisiknya juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya yang nggak seneng baca dari elektronik, ya istilahnya alasan dari dekanat, nah mungkin ingin sharing sedikit gitu. Alasan dekanat ya supaya go green gitu. Buku MP nggak usah ditiadakan aja supaya go green. Nah alasan dari kami, ya kalau misalnya go green oke. Tapi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kedokteran nih, pengennya buku kalau dari baca elektronik atau e-book kan berarti kan mata kita sakit gitu atau cepat lelah. Istilahnya kalau mata kita rusak lebih berdampak gitu ke kitanya daripada go green. Nah, mungkin dari situ sampai sekarang ya istilahnya buku MP kita masih diterbitkan lah gitu. Jadi teman-teman yang istilahnya ingin kayak ya bukan debat sih, cuman kayak ya memberikan aspirasi dan memberikan kajian-kajian boleh tuh join Kasrat gitu. Kalau Pestio dan Pengmas mungkin udah kebayang ya sama Kasrat itu. Terus Orseni nih. Nah, Kakak lihat yang paling tinggi votingnya itu Orseni. Kakak nggak paham kenapa. Teman-teman mungkin karena mahasiswa kedokteran ya, jadi pengennya berolahraga gitu supaya sehat. Karena kan kita sebagai mahasiswa kedokteran biasanya kalau dihimbau itu biasa olahraga gitu supaya sehat. Nah mungkin teman-teman masuk gitu, oh harus olahraga. Nah ya udah coba aja Orseni gitu. Sebenarnya bagus sih Orseni. Dan banyak juga biru-birunya. Yang pertama flash. Atau mungkin teman-teman bagian cewek-cewek banyak yang narsis gitu ya. Jadi ya udah tahu istilahnya pengen belajar gitu tentang fotografi, mungkin dari modeling. Nah, itu di Flash tuh ada gitu. Terus Rockefellas untuk yang basket, biru basket, dan Vivas untuk yang misalnya mahir gitu atau ingin yang belajar di bidang musik. Terus ada Maranatha Football Club, Maranatha Medical Football Club. Nah, ini futsal atau bola kaki lapangan gitu. Terus ada badminton masa depan. Nah, Kakak bangga gitu sama teman-teman yang udah isi, istilahnya nih kelima ini keisi gitu. Ya, Kakak harap ke depannya teman-teman bisa tetap ya gak cuma sekarang gitu menggebu-gebunya atau on fire-nya, tapi selanjutnya teman-teman diharapkan supaya on fire juga gitu untuk mendaftar biru-biru ataupun departemen-departemen yang ada di Senat Mahasiswa. Oke, terus selanjutnya ada Infocom. Nah, Infocom sendiri dari kepanjangannya itu ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi ini nanti bakal di Instagram ditentukan gitu. Di post itu ada acara-acara mungkin ujian atau hari besar, contohnya hari anak, atau mungkin hari HIV dan AIDS gitu. Jadi istilahnya Infocom ini untuk edit-edit, poster, video, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman yang senang edit boleh tuh masuk Infocom. Terus untuk Paint Pro, ini yang tadi udah Kakak sebutkan tuh contohnya Stufan. Jadi Stufan itu merupakan program kerja dari Paint Pro-nya. Gitu. Jadi kalau teman-teman senang dalam mungkin mengajari teman-temannya yang punya istilahnya punya inovasi gitu. Gimana sih Stufan biar supaya lebih baik? Nah, itu mungkin boleh coba supaya nanti teman-teman bisa kebayang gitu. Nah, dan untuk Danus nih, Danus juga banyak yang isi funding and partnership. Nah, ini sama ya sama Danus. Nah, Danus ini biasa menjual buku yang teman-teman udah beli gitu. Dan biasanya juga ada jual jas lab atau alat kesehatan, serta ada biasa itu ada nantinya gitu. Nantinya diharapkan supaya ada pin, jual pin, kotak pensil, dan lain-lain gitu. Terus yang di bawah Paint Pro itu ada SRC. Nah, SRC juga kemarin ada yang ngisi juga nih. Yang untuk penelitian-penelitian. Oke, ada eksternal. Nah, eksternal ini dia itu biasanya pendelegasian atau biru di bawahnya itu ada AMSA gitu. Pendelegasiannya itu yang ISMKI. Jadi teman-teman bisa kenalan gitu sama teman-teman yang ada di ISMKI wilayah 2. Ada UI, Unpad, Injani, Unisba. Nah, nanti itu bakal dijelaskan oleh pihak SMKI-nya langsung gitu. Nah, terus Kakak mau sedikit menjelaskan yang kemarin nih. Yang kemarin untuk Kastrat, dia itu hurufnya Kastrat ya, bukan D belakangnya, tapi T. Terus Paint Pro, dia ada huruf D-nya.
pendidikan dan profesi, dan ISMKI itu bukan termasuk departemen. Jadi kakak tegaskan atau kakak kasih koreksi, itu ISMKI bukan termasuk departemen kita gitu, tapi itu merupakan gabungan dari Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia gitu. Dari singkatannya juga ISMKI kan gitu. Terus ISMKI itu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah, untuk biru-birunya sendiri, MCU juga bukan termasuk biro ya. MCU itu lebih ke Maranatha Christian University. Jadi kita nggak punya biro MCU. Terus untuk yang biro Glossus, yang teman-teman ada 90-an gitu yang ngisi Glossus. Nah, itu juga dulu memang ada gitu untuk Glossus. Itu dulu dia di bawah Infocom. Di bawah Infocom, di mana itu prokernya dan kerjanya itu sama dengan Departemen Infocom. Nah, makanya karena dirasa overlapping, jadinya Glossus ini dihapus gitu pada saat itu. Oke, kita next ya cepet ya, soalnya waktunya sudah mau habis nih. Nah, untuk yang apa sih yang boleh dan tidak boleh pada saat Senat Mahasiswa, pada saat kita udah join atau gabung di Senat Mahasiswa FKUKM. Nah, ini curhat pasti dong boleh, belajar bareng, boleh PDKT, terus kita diharapkan nih jadi contoh atau role model di FK gitu. Terus yang selanjutnya itu menjaga nama baik Senat Mahasiswa dan FKUKM, dan mengikuti LPJ tengah tahun. LPJ itu laporan pertanggungjawaban. Jadi nanti di tengah tahun bakal ada laporan pertanggungjawaban dan ada musang, musyawarah angkatan itu. Nanti bakal dalam waktu dekat inilah bakal ada musang dan bayar uang KSEMA. Ini sebenarnya bukan dari kakak aja, ada dari kakak ketua senat yang lain-lainnya gitu. Jadi kami gabung, kakak gabung dan kakak coba ringkas gitu. Terus untuk yang tidak boleh tuh ngobrol di waktu rapat, forum dan forum, nggak boleh ngemil, nggak bagi-bagi. Nah ini supaya intermezzo, maksudnya kita nggak boleh ngemil, apalagi udah ngemil nggak bagi-bagi lagi gitu. Terus nggak boleh main Mobile Legends, PUBG, Among Us dan lain-lain waktu rapat pastinya dong. Terus nggak boleh kabur waktu acara SEMA sendirian. Kalau sendirian nggak ketahuan, kalau ramen ketahuan, jadi bisa ditangkap. Nah ini intermezzo juga nih dari kakak-kakak. Terus telat hadir saat rapat itu nggak boleh. Terus apalagi izin saat pelantikan pengurus SEMA, kecuali memang benar-benar urgent dengan alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh bermasalah di FKUKM. Oke, nah kira-kira apa sih yang teman-teman dapatkan gitu? Ya pastinya banyak gitu. Teman-teman bisa mendapatkan time management. Jadi waktu teman-teman memang udah istilahnya terstruktur gitu dari awal. Mungkin ada anatomi, histologi, ya istilahnya teman-teman udah menyusun waktunya dengan baik gitu. Dan di pagi hari harus sudah bangun, belajar, istirahat, dan mungkin nanti di waktu sore biasanya ada rapat, dan pada malam hari biasa ada, ya waktu malam hari ya tidur lah istilahnya ya. Dan tidur itu biasanya pasti senang tuh teman-teman. Waktu bangunnya nggak kurang senang, tapi kakak bikin senang aja supaya kita tetap senang gitu untuk bangun pagi. Nah kira-kira ya nanti teman-teman bisa istilahnya udah bisa coba menstruktur gitu waktu-waktu, berapa lama sih mungkin nih bermain atau berolahraga, membaca buku, mungkin mendengarkan lagu, dan ini belajar gitu. Istilahnya teman-teman harus udah menstrukturkan gitu waktu-waktu teman-teman supaya istilahnya lebih bisa diatur lah waktunya gitu. Jadi ya tujuannya itu teman-teman mengikuti senat supaya bisa selain bisa berkenalan sama kakak tingkat, bisa mendapat pengalaman baru, ya teman-teman bisa belajar memanajemen waktu dengan baik gitu. Oke, terus untuk kesimpulannya. Nah, Senat Mahasiswa itu atau SEMA itu sama, itu merupakan singkatan aja, dan departemen itu kita ada 8, dan biro itu kita ada 9. Itu. Terus untuk ISMKI itu merupakan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, dan yang terakhir ayo gabung gitu. Nah, mungkin sedikit lagi ini untuk quotes nih, quotes yang mungkin teman-teman merasakan, better late than never, but never late is better. Ya, istilahnya mungkin teman-teman di waktu sekolah, teman-teman kurang mengikuti, istilahnya mengikuti acara-acara atau kepanitiaan atau organisasi yang ada di sekolahnya. Tapi ya percaya, pada saat udah kuliah, teman-teman sibuk, pasti sibuk. Cuma teman-teman berusaha gitu, supaya tetap belajar gitu, apa sih yang ada di organisasi gitu. Istilahnya, nggak apa-apa, baru sekarang. Cuman ya istilahnya teman-teman harus belajar gitu. Jangan sampai karena udah tahu telat pada saat ini ya teman-teman nggak mau join gitu, sayang, sangat disayangkan. Nah kalau dari kakak sendiri tuh apapun yang teman-teman lakukan tetap berdoa dulu dan bikin tujuan teman-teman, bentuk strateginya dan nikmati apa yang udah teman-teman istilah rancang gitu.
Nah, jadi kakak mau cerita dikit, ini kepengurusan Kasrat di periode sebelumnya. Nah, ini kakak lihat ya, nih, nggak kelihatan. Nah, ini Kasrat nih, jadi salah satu yang punya logo Kasrat dengan yang menarik itu Kasrat gitu, yang punya logo departemen lah. Itu ada Kiki namanya, ada Kasrat. Nah, ini jadi Kak Chandra, Kak Elizabeth, Kak Eki, Kak Putri, Kak Laras, Kak Riksen, Kak Rinaldi. Nah, jadi ini istilahnya kepengurusan yang sebelumnya lah. Ini ada diskusi publik, dan ini ada yang pegang merah putih bendera ini pada saat kita pelantikan, dan ini ada SOK yang di SMK Wilayah 2 di Yarsi, FK Yarsi di Jakarta, dan ini waktu Timbai farewell party gitu, untuk ya istilahnya pembubaran Senat lah yang periode sebelumnya, ada Kari dan Ko Hance. Nah, ini juga yang tahun ini ada Kak Johanna, Kak Seren, Kak Putri Kalaras, Kak Karen, saya, Koriksen, dan Kak Sutsandra. Nah, ini Kasrat tahun ini pada saat pelantikan, dan ini pada saat FDM, Forum Dekanat Mahasiswa. Ini waktu itu yang upgrading, dan ini waktu kita awal-awal kenalan. Ini mungkin teman-teman belum tahu, cuma ini bakal menjadi tempat teman-teman datang. Ini merupakan tempat makan ya, tempat kafe yang lumayan enak lah gitu, di dekat Maranatha. Izin bentar lagi ya, untuk acara ini bentar lagi selesai kok gitu. Nah, ini mungkin ini juga teman kakak nih yang dari PSDO, ada Kak Vera, ada Kak Joce, juga ada Kak Josa. Cuman nanti ya Kak Josa waktu itu sebagai MC di MPK. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya untuk teman-teman Kordis, Akson, dan Ligamen. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ini waktunya berapa lama lagi ya untuk sesi pertanyaan? Halo? Diberikan 5 menit lagi, Kak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau bertanya gitu terkait departemen atau mungkin Pak, saya ingin biro-biro. bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jeremy dari kelompok Makaon, kelompok 9, NRP 20.009. Saya ingin bertanya mengenai Stufan, Kak. Apakah jika misalnya nanti ada, berarti kalau angkatan 21 bisa jadi kita yang menjadi Stufannya itu, Kak, apakah kita harus join ke Penpro dulu, Kak, baru bisa jadi kakak Stufan atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Jeremy untuk pertanyaannya. Untuk menjadi, sebenarnya Stufan tuh menjadi kakak, seperti kakak-kakak fasil gitu lah istilahnya ya. Jadi itu untuk menjadi kakak-kakak fasil atau yang menjadi istilahnya yang mengajari gitu adik-adiknya, itu nggak harus di Departemen Penpro. Tapi tujuannya itu ya supaya teman-teman bisa merangkul adik-adiknya juga gitu. Seperti kakak kan kakak dari Kasrat nih gitu. Kakak ini di Kasrat bisa ikut Stufan juga gitu, karena memang dari Pempronya nanti merekrut untuk teman-teman yang mau untuk mengajar adik-adiknya. Mungkin itu aja. Apakah kejawab, Jer? Baik, Kak, terima kasih terjawab. Oke, terima kasih Jeremy. Mungkin yang mohon izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Gerardus dulu ya tadi. Sampai. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Daniel dari kelompok 6, Kak. Ingin bertanya kalau soal mengikuti departemen itu boleh lebih dari satu kalau mampu. Oh, oke. Atau Terima bagaimana? kasih. Oke, terima kasih Daniel untuk pertanyaannya. Nah, untuk departemen sendiri biasanya sih, bukan biasanya sih, memang harus satu untuk departemennya, kecuali biro. Kalau biro, teman-teman boleh ikut departemen, boleh juga ikut biro gitu. Seperti kayak Kak Chandra deh. Kak Chandra dulu ada di Kasrat, dia juga ikut Rockefellas gitu. Jadi istilahnya Rockefellas kan basket ya, istilahnya boleh gitu. Atau seperti ya istilahnya banyak lah. Tapi kalau biro boleh diikuti lebih dari satu gitu, Daniel. Paham nggak? Kalau departemen khusus cuma satu, dan departemen boleh ikut biro lagi. Nah, kalau misalnya biro boleh ikut lebih dari satu. Itu jika teman-teman istilahnya sanggup ya. Jangan nggak sanggup tapi dipaksakan, kasihan di teman-temannya. Karena kan tujuan teman-teman di FK ini kan belajar gitu, bukan menjadi organisasiawan gitu. Mungkin teman-teman, ya thank you Daniel untuk pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Silakan tadi. Siapa nih? Siapa tadi? Ya, terima kasih. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eslingri Kurniatusira dari kelompok 24, Kak. Saya ingin bertanya, Kak, mengenai AMSA. Kan AMSA itu berkaitan dengan bahasa Inggris, Kak.
Nah, misalnya kalau bahasa Inggris kita itu tidak terlalu bagus sih Kak, masih kayak butuh pelajaran, masih butuh apa? Tambahan kayak gitu supaya kosakata kita makin bagus Kak. Apakah bisa terpilih ke AMSA Kak? Oke, thank you Heslingrid untuk pertanyaannya. Kalau untuk AMSA, untuk AMSA sebenarnya tergantung dari Heslingrid-nya. Kalau memang Heslingrid-nya pengen di internasional atau nasional, nah Heslingrid wajib bisa atau paham gitu, atau memang talent lah istilahnya gitu di bahasa Inggris. Tapi kok memang cuman lokal di AMSA-nya Maranatha, ya sebenarnya Inggris itu nggak menjadi tolak ukur yang benar gitu. Maksudnya nggak menjadi tolak ukur yang besar lah sebagai penerimaan anggota AMSA. Cuman nantinya ya nanti bakal dijelaskan kok ke Heslingrid, kok memang Heslingrid seneng atau berminat di AMSA, nanti bakal dari AMSA-nya langsung menjelaskan gitu ke teman-teman semua. Nanti bakal ada kok penjelasan dari departemen dan biru-biru secara lengkap gitu. Karena ini kan ada dibatasi waktu, jadi kok misalnya dijelaskan semua takut nggak kebagian gitu semuanya. Jadi kakak cuma jelaskan yang istilahnya yang teman-teman sudah lewati dan memang itu menjadi proker andalan nantinya gitu. Mungkin apakah ada pertanyaan? Ini karena ya thank you Heslingrid, nggak apa-apa. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, karena waktunya tinggal dikit nih, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi dari teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Tanya Kak. Oh iya, tadi sepertinya Raden dulu ya? Atau nggak apa-apa Kak, yang lain dulu. Oke Raden. Berarti siap. Ini Raden lah ya, Raden ya. Soalnya udah di chat nih sama humas kakak nih, Kak Novaldo. Ya silakan. Siapa nih tadi yang cewek? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fairarika Fauzi dari kelompok 19. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita ikut suatu departemen atau biro, itu tuh harus ikut sampai lulus atau boleh ganti-ganti tiap tahun gitu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Fahira untuk pertanyaannya. Jadi, apakah boleh berganti-ganti departemen ya setiap tahun? Nah, ini kakak sebenarnya sebenarnya bagus kalau memang Fahira pengen belajar di departemen-departemen lain. Cuman sangat disayangkan gitu, karena kalau setahun istilahnya basic atau dasarnya masih belum kuat gitu. Jadi istilahnya kok memang Fahira seneng untuk belajar di departemen lain, ya coba sharing gitu ke teman-teman lain. Misalnya gimana sih? Misalnya Fahira pengen Pengmas. Nah, Pengmasnya udah kepilih nih si Fahira, dan Fahira tahun depan pengen coba istilahnya PSDO. Nah, nanti Fahira coba tanya teman-teman PSDO, gimana sih PSDO gitu. Jadi istilahnya Fahira tetap menguatkan apa yang udah menjadi pilihan atau basicnya Fahira di tahun pertama gitu. Jadi kayak kakak 2 tahun di Kastrat gitu. Jadi ya kakak bisa maksudnya menganggap untuk dasar Kastrat sendiri kakak ya udah kuat lah gitu. Tapi kok misalnya kakak ini tahun pertama Kastrat, tahun kedua Pengmas, istilahnya ya superficial atau kulit-kulitnya saja yang kakak tahu gitu. Istilahnya untuk detail-detailnya kakak masih belum paham betul lah gitu. Mungkin gitu sih kalau saran dari kakak ke Fahira. Istilahnya kok Fahira, makanya awal-awal ini Fahira boleh pikirkan dan tentukan apa sih yang menjadi hobi atau minat Fahira dan nantinya bakal Fahira tekunin gitu. Mungkin itu kalau dari kakak. Apakah kejawab Fahira? Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Fahira. Yuk Raden, silakan Raden. Baik, terima kasih Kak. Saya ingin bertanya, untuk departemen sendiri, apakah ada kuotanya masing-masing Kak, jika kami mendaftar sebanyak 275 orang ini Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Raden. Ya, ini Raden memikirkan angkatannya ya. Ya kalau kuota pasti ada gitu. Jadi teman-teman dari sekarang boleh mendalami gitu. Apa sih departemen ini? Apa sih departemen ini? Istilahnya kalau teman-teman sudah dalamin dan teman-teman memang minat, nah nantinya pasti teman-teman ya nanti kan bakal ada, ini istilahnya kakak spoiler ya. Nanti sebelum masuk departemen ya ada wawancara gitu. Jadi diharapkan teman-teman mempersiapkan apa yang harus disiapkan gitu supaya nanti teman-teman memang paham apa sih yang memang menjadi bagian dari departemen A, departemen B gitu. Mungkin begitu Raden. Ada kuotanya. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Sudah terjawab. Oke, thank you. Mungkin begitu aja ya. Kalau memang nanti masih ada pertanyaan tentang Senat Mahasiswa, Departemen dan Biro, teman-teman boleh tanyakan nih. Di mungkin WhatsApp kakak, boleh dicatat
Line atau Instagram atau Gmail gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan pasti kakak jawab kok. Atau mungkin mau memfollow pasti kakak follow back juga gitu. Mungkin cukup sekian dari kakak. Ya jangan lupa apa yang tadi kakak udah sharing tolong diaplikasikan gitu supaya teman-teman bisa survive lah ke depannya. Nanti juga banyak materi-materi lain kok yang istilahnya membungkus teman-teman supaya bisa menjadi lebih baik gitu. Membantu teman-teman, bukan membungkus. Mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih untuk kesempatannya, terutama untuk panitia RKMM dan peserta RKMM juga kepada PSDO. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Terima kasih banyak Kak Yosua. Yosua. Sekarang kita mau pemberian sertifikat dulu untuk Boleh, Kak Yosua. Dan ketua LKMM kita untuk Salsa dipersilahkan untuk pemberian sertifikat sama Pupdok juga. Nggak ada aba-abanya nih ya, kakak takut nanti kering nih mulutnya nih. Ada Kak, sebentar Kak. Baik Kak, mungkin untuk aba-abanya saya yang pimpin ya Kak ya. Boleh, boleh. Baik, baik, udah siap semua? Oke, boleh 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ganti gaya. Oke. 1. Gaya apa nih? Bebas Kak. Gaya apa Salsa? Biar bareng kita. Apa ya Kak ya? 2 deh boleh Kak, 2 Kak. Oke, 2, siap. Oke. Jangan boleh. Kak, 1 aja Kak, 1 aja Kak. Oh, 1, oke. Oke, siap Kak. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak dan Salsa. Oke. Kasih Kak Yosua. Oke, mungkin sedikit nih. Kalau memang mau ngulang, kalau memang ada pertanyaan nantinya, silakan ditanyakan. Dan kakak mau nitip link feedback ya. Tujuannya memang untuk supaya kakak bisa jadi lebih baik lagi lah ke depannya. Nanti bakal nitip ke Novaldo ya, Novaldo, untuk link evaluasi atau feedbacknya dari kakak. Mungkin itu aja. Terima kasih semua. Kasih Kak Terima Yosua. kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yosua. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Yosua. Oke, Keren banget ya, gimana guys. teman-teman?